Halo guys, konco cukrai, lan cukrayers kali ini masih bersama dengan Ko Agus, tokoh praktisi politik di Kota Tangerang. Kali ini kita lagi mau ngomongin bansos yang memang lagi fenomena. Pokoknya stay tune terus di Bon Cukrai Tonight. Want to cry tonight, I still love you, baby. Nah, konco cukrai lan cukrayers, istilah pansos cukup populer sejak pengguna media sosial meningkat. Kini, pansos adalah istilah gaul yang sudah resmi menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Terbukti, kata pansos sudah bisa dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut hasil pencarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pansos adalah panjat sosial, mengarah pada usaha untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi. Dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial. Sematan istilah pansos adalah umumnya diberikan kepada pengguna aktif media sosial yang ingin terlihat populer dengan cara memaksa. Usaha mendapatkan popularitas dengan pansos adalah ditujukan untuk mendapat cuan dari endorsement atau sekedar caper, cari perhatian. Nah, Pak Agus, ini kan lagi banyak nih. Kalau kita lihat fenomena sekarang, demi pansos semua pada bikin konten-konten prank di YouTube atau konten-konten yang biar menggugah orang buat nonton di YouTube. Gitu. Mau dari kalangan artis, orang biasa, tapi yang lucu tokoh-tokoh kayak artis malah dan pabrik figur malah aneh ya kalau misalnya sampai bikin pansos padahal mereka kan udah terkenal. Ini kenapa ya bisa fenomena kayak gini? Biasa kalau pansos itu kan tujuannya dia memang mau menunjukkan, mengekspos diri dia. Sebenarnya eksistensinya. Sebenarnya itu lebih rendah derajatnya dibanding masyarakat biasa. Lebih rendah karena mereka mencari. Nah, para konco cukrai dan cukrayers, jadi tadi menurut Ko Agus lebih rendah. Loh, kita sudah masyarakat lebih rendah dari masyarakat biasa. Betul. Gitu. Nah, kenapa bisa lebih rendah? Nah, sekarang gini, Mas Bon, ya kan? Kalau kita makhluk sosial, ya kan? Kita sudah nyata-nyata derajat kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi tanpa perlu kita panjat sosial. Kita datang misalnya seperti kita ke pasar. Ko Agus nemuin saya gitu, jadi tamu saya. Betul, ya kan? Itu kan kita nggak perlu lagi pakai panjat-panjat sosial. Iya ya. Iya kan? Capek panjat dengan capek ya. 17 Agustus panjat pinang. Itu panjat sosial mendingan panjat pinang aja 17 Agustus. Itu. Nah, kayak yang ini lagi marak nih konco cukrai lan cukrai seperti tentunya pada sudah tahu ya. Swab di masa pandemi ini gitu. Kok dia bisa kayak begitu? Ya kan? Seharusnya seorang public figure itu memberikan contoh-contoh yang baik. Iya kan? Betul memang. Sekarang dunia era digitalisasi, ya kan? Sebenarnya tanpa perlu kita menjatuhkan orang lain atau menjatuhkan badan hukum lain, ya kan? Untuk kita memanjat sosial. Ya kan? Seharusnya sebagai seorang public figure itu memberikan contoh-contoh yang baik untuk penontonnya. Contoh Mas Bon Cukrai ini. Aku contoh baik apa loh kok? Oh iya dong, Mas Bon ini kan satu kontennya itu berisi tentang kultur budaya, ya kan? Indonesia banget, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ada cerita cinta loh ngomongin Pucek Boy sama Pucek Gil. Itu kan bukan panjat sosial, Mas Bon. Ya itu cuma ngomongin tentang sebenarnya sih intinya ngomongin revolusi mental. Betul. Gitu kalau misalnya mau terbebas dari bucin, efek dari Pucek Gil ya udah harus mengupgrade diri. Gitu. Nah, itu juga bagian daripada
panjat sosial ini. Harus bisa move on, jangan kita udah nggak dapet job, ya kita ambil ini panjat sosial. Oh. Tapi emang sih fenomena gara-gara pandemik ini banyak yang jobless. Termasuk aku. Aku kan sultan abal-abal biasanya merintah-merintah, kali ini aku diperintah sama ini Mas kameramen. Ya bikin YouTube gitu. Oh, gitu. Tapi maksudnya bukan tujuannya bukan ini sih, siapa tahu dapat monetize dari sama Mbah YouTube. Makasih ya Mas YouTube, sama Mbah YouTube. Gitu. Betul. Nah, jadi maksudnya tadi Ko Agus bilang bahwa panjat sosial itu mungkin karena kurang job gitu. Betul. Kayaknya seperti itu. Karena banyak public figure yang melakukan sekarang ini panjat sosial. Ya kan? Tidak berpikir ke depannya efeknya apa untuk generasi berikutnya. Emang efeknya apa namanya? Viewersnya dia kan viewersnya juga cukup banyak ya. Iya, ini aku lihat juga berita-beritanya nih, mungkin konco cukrayers bisa lihat yang lagi rame nih. Tapi kalau menurut Ko Agus sebenarnya untuk menyikapi apa namanya kurangnya job ya nggak perlu panjat sosial ya. Nggak perlu, seharusnya lebih kreatif. Contohnya gimana? Ya contohnya misalnya kita menggali nih kebudayaan Indonesia, ya kan, gali, panjatlah kebudayaan Indonesia itu. Oh, panjat budaya Indonesia. Iya. Oh, yang ngisi kontennya mendingan dia ngomongin tentang bahwa Indonesia itu hebat gitu. Wah. Ya. Betul. Seharusnya mungkin bagi para teman-teman public figure, senior saya juga ada beberapa yang public figure, artis, hingga teman-teman Raden Mas Boncukra yang artis. Mungkin isi konten YouTube-nya bisa lebih yang, karena kan kalian viewersnya banyak gitu ya. Betul. Jadi yang mengajak, yang mendukung bahwa di tengah pandemik ini kita seharusnya aman, tentram, damai, sejahtera ya kan. Betul. Gitu, saling membantu, saling mendukung ya kan. Mengisinya apa namanya, mendukung tentang apa namanya bagaimana sama-sama melewati masa-masa pandemik ini kali ya. Betul Mas Bon, ya kan, jangan biarkan pemerintah bergerak sendiri tanpa support kita sebagai masyarakat. Iya betul. Ya kan. Nah, ada ini nggak omongan dari Ko Agus wejangan buat para teman-teman, mungkin teman-teman yang bakal jadi YouTuber atau teman-teman si YouTuber lainnya? Nah, kalau untuk teman-teman pesannya cuma satu, ya kan, daripada kita panjat sosial, lebih baik kita panjat kebudayaan kita. Ya kan, explore kebudayaan kita. Indonesia penuh dengan kebudayaan, banyak ragam kebudayaan yang perlu kita sebarluaskan ke dunia internasional. Itu aja sih. Betul. Nah, kalau misalnya dia tujuannya cuma karena kan isi perut kan cukup sensitif gitu kan, demi kebutuhan dapur, ngebul segala macem. Mungkin yang kreatif ini panjat sosialnya ini ya, ngomongin bisnis juga bisa ya YouTube mereka ya. Bisa, jelas. Jadi ajang jualan. Aku ini kayak aku kan di endorse juga. Ngomongin ini. Oh iya, ini kita ngomong dari tadi aus, silakan minum lagi. Nah, ini kayaknya habis nih, tak tuangkan. Ya, ini cara menuangkan cara menuangkannya pun harus dengan teknik yang habis klimaks ternyata. Mangga. Iya, Mas. Setiap minum kumisku ini meronta-ronta berontak karena saking enaknya nih. Mantap, maknyus. Maknyus ini, tehnya aromanya kebudayaan ini. Aroma ya pandan. Jarang-jarang di luar negeri mungkin nggak ada kali ya teh pandan. Nggak ada. Gitu. Mantep. Jadi cuma di Big Point ya kalau mau ngerasakan teh dengan cita rasa yang unik, ada aroma pandannya berasa banget. Berasa bener. Mantep gitu. Nah, oke. Mungkin tadi itu wejangannya bahwa lebih baik panjat budaya. Betul. Nah, kalau mau ngomongin kebudayaan, mau ngomongin seru-seruan, cuma di sini di Big Point ini tempat paling enak untuk ngomongin nasionalisme. Weh, gitu ya Ko Agus ya. Betul Mas Bon. Iya, ngomong-ngomong kok logat bentengnya nggak ada, jadi hilang ngomong saya. Terbawa dengan kebudayaannya Mas Bon nih.
Jadi ke bawah jasa. Ke bawah jasa bener. Oke, sapa pemirsa kita dengan logat benteng. Jangan lupa, jadi ngomongnya gini, jangan lupa like and subscribe, terus share, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, tapi dalam bahasa benteng. Waduh, bahasa benteng ya. Ayo gimana, ayo kok Agus. Ya buat Bon Cukrais sama apa? Cukrayers. Cukrayers, ya kan. Jangan lupa tonton nih channelnya Bon Cukray Tonight, ya kan. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ting ting, Ting, ting. nggak ada logat bentengnya, nggak kerasa nih. Itu bingung, makanya mesti pakai jasa kalau benteng mah. Oh gitu ya, pan gitu jasa ya. Iya, mesti pakai pan jasa. Pan jasa. Nah oke, jadi jangan lupa pantengin. Aku pakai logatnya, aku agresnya logat benteng. Oke, siap. Jadi semuanya jangan lupa pantengin terus channel kita ini, channel Bon Cukray Tonight. Buat lu para cukrayers. Aduh, kumisku copot. Ya udah deh. Pokoknya see you next time lah ya. Dadah.